Saudaraku, pada pagi yang berbahagia ini, kita ingat pesan dari Pak Mukhtar Naim. Saya berbicara dengan beliau dalam pertemuan yang tidak formal ya, pertemuan katakanlah bicara-bicara, cerita-cerita tentang Indonesia waktu itu. Beliau adalah seorang tokoh intelektual dan cukup terkenal di Indonesia. Nama beliau adalah Dr. Mukhtar Naim. Apa yang beliau risaukan waktu itu, yaitu adanya pencalonan anggota DPR atau katakanlah anggota DPR kita yang dipilih oleh masyarakat hanya karena uangnya. Sementara mereka-mereka yang tidak mempunyai duit, tidak mempunyai segembok uang, jangankan dipilih, dilirik saja tidak. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh, saudaraku. Kata beliau, bagaimana upaya untuk meluruskan kembali sehingga yang dipilih sebagai anggota dewan itu adalah orang-orang yang betul-betul berkualitas, baik untuk negerinya, kampung halamannya, dan untuk Indonesia secara keseluruhan. Risau beliau saat itu. Sekarang kalau kita lihat kejadian-kejadian yang muncul dan viral, mulai dari persoalan DPR RI yang mendapat sorotan dari masyarakat sehingga memicu demo dan seterusnya, maka kita lihat yang terpilih saat ini memang mereka itu adalah mereka-mereka yang punya duit banyak. Lalu mereka mempergunakan uangnya itu untuk mempengaruhi masyarakat agar dengan segala cara dapat memilih mereka. Maka terjadilah hal-hal yang tidak elok itu, sehingga muncullah tokoh-tokoh yang sebelumnya belum mempunyai, katakanlah belum lagi tokoh, baru saja tamat sekolah, baru saja katakanlah kalau dia S1 baru saja lulus atau belum lulus, belum wisuda, tapi mereka sudah mencalonkan diri untuk DPR RI atau sejenisnya, kemudian mereka justru terpilih. Mereka tidak pernah tampil di forum, di masyarakat, tidak mengerti hal-hal yang terkait dengan kenegaraan, tidak paham tata negara, lantas mereka duduk di kursi empuk DPR. Apa yang terjadi, saudara? Tentu adalah turunnya kualitas anggota DPR kita. Nah, saudaraku, kita teringat dengan sosok yang ada di dalam surat Al-Qasas, namanya Qarun. Qarun itu diinformasikan oleh Allah min qaumi Musa. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 82. Qarun itu dari umat Musa. Mereka itu tampil memperlihatkan harta bendanya sampai kaumnya itu tercengang, terpana. Apa yang menyebabkan mereka terpana?
hebatnya Qarun ini. Luar biasa. Nah, diceritakan di dalam Al-Quran itu bagaimana kehebatan Qarun itu. Ini kehebatannya adalah dia mempunyai kekayaan. Kekayaannya itu jika kunci-kuncinya digendong oleh beberapa orang-orang kuat, ini orang-orang yang berdekap ini, maka tidak mampu mereka pikul atau mereka sandang, berat. Waduh, kuncinya aja sudah seperti ini. Bagaimana pula kekayaannya? Maka sombonglah Qarun waktu ini. Namun tugas sebagai dai, tugas sebagai umat, tugas sebagai pewaris nabi-nabi menyampaikan kepada Qarun, wahai Qarun, la tafrah, jangan kamu sombong, karena sombong itu tidak baik. Jangan kamu sombong, karena sombong dan angkuh itu tidak bagus. Dijawab oleh Qarun bahwa harta yang saya miliki kalian jangan usil. Ini kalau bahasa kitanya, jangan usil. Ma indi, saya memperoleh karena ada dari kemampuan saya, kehebatan saya, ilmu saya. Nah, kalian jangan usil. Kalian cemburu ini, kalian apa ini ya. Oleh karena itu Qarun tetap menyombongkan dirinya. Nasihat Qarun yang lain ialah berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Apa yang diperoleh oleh Qarun itu kebaikan dari Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak mungkin karena kehebatan kamu sendiri. Ada tangan-tangan Allah di situ. Lalu Allah memberi nasihat. Wabtaghi fima atakallah. Carilah kehidupan di dunia ini, wahai Qarun, wahai siapa saja, tetapi jangan kamu lupa untuk dirimu sendiri. Apa saja yang kamu peroleh boleh, silakan. Tapi jangan lupa untuk kebaikan terhadap dirimu sendiri. Apa kebaikan untuk sendiri? Yaitu berbuat baik. Dan janganlah kamu membuat kerusakan. Kerusakan itu menyebabkan bukan hanya merusak orang lain, tetapi pada akhirnya akan merusak dirimu sendiri. Nah, saudaraku, kalau kita lihat hari ini, orang-orang kaya yang sudah berhasil, yang sudah hebat, terkadang mendapat penyakit seperti Qarun. Mereka itu menumpuk-numpuk harta, seolah hartanya itu tidak ada habis-habisnya, lalu memamerkan kepada orang lain. Hartanya itu berjibun, bermiliar-miliar, malah hitungannya tidak bisa kita hitung angka-angkanya bagi masyarakat awam. Mereka katakan uang saya 1 T. Berapa 1 T itu tidak tahu kita. Yang tahu adalah orang-orang kaya. Saudaraku, bahwa orang-orang kaya itu memang diizinkan oleh Allah untuk memperoleh kekayaan. Tetapi kekayaannya itu hanya, ini menurut
nasihat-nasihat dari Allah dan para nabi. Kekayaan itu bukan untuk menyombongkan, bukan untuk mengatakan bahwa kita hebat, kita kaya, kita luar biasa, bukan seperti itu. Tetapi untuk memperoleh kebaikanmu di dunia dan di akhirat. Untuk siapa? Memang untuk keluargamu. Tetapi jangan lupa untuk orang-orang yang tidak mampu. Dan itu adalah suatu kebajikan. Nah, anggota dewan, anggota DPRD, tokoh yang kaya raya itu tentu mereka berhasil bukan karena kehebatannya, tapi karena Allah yang memberikan bermacam-macam nikmat kepadanya. Nah, ketika Allah telah memberi nikmat kepadanya, maka seyogyanya itu dipergunakan untuk berbuat baik. Kita tentu tidak akan menyebut nama, tetapi kita melihat di media bahwa mereka itu sudah berlomba-lomba, bermewah-mewahan untuk mengatakan dan menyombongkan keakuannya, menyombongkan kehebatannya, sehingga mereka itu terkena dengan penyakit lain, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba, berbangga-bangga kamu dengan mempunyai segala sesuatu yang luar biasa, hebatnya, banyaknya, mahalnya. Ingatkah kamu suatu saat kamu akan masuk ke dalam kubur? Ada anggota dewan yang harga jam tangannya saja 11 miliar. Mereka mempunyai rumah-rumah yang sangat hebat, kendaraan yang harganya sampai sekian miliar, dan itu tidak satu, bisa jadi 10, 20. Mereka mempamerkan sehingga orang tercengang. Waduh, rumah kamu itu luar biasa, mobil kamu itu bukan main mewahnya, jam tangan kamu, aduh. Nah, orang tergila-gila. Bagaimana sampai mereka berangan-angan, alangkah eloknya andai kata bisa seperti Qarun yang mempunyai harta melimpah seperti ini. Tetapi pada akhirnya mereka yang terpana, terpukau oleh kekayaan Qarun itu, mereka pada akhirnya sadar apa yang datang dari sisi Allah itu jauh lebih baik. Apa harta setitik air yang engkau minum, sesuap nasi yang engkau makan, apabila engkau beroleh dengan keringatmu sendiri itu, dengan jerih payahmu, dengan halal dan thayyiban, maka di sisi Allah kamu lebih berharga. Seorang menteri baru saja diangkat jadi menteri, dia telah menyatakan keangkuhannya. Tidak salah masyarakat kalau mengkritiknya. Tidak salah, karena keangkuhan itu memang tidak elok. Bahwa dia begini, dia begitu, dia lebih hebat dari menteri sebelumnya.
atau dari orang lain, dia sudah punya pengalaman begini begitu, kecil oleh dia persoalan seperti itu. Orang mengingatkan bahwa tugas sebagai menteri, apalagi menteri yang berhubungan dengan keperluan masyarakat, dengan duit, hendaknya kamu memikulnya, menerima beban itu dengan air mata, bahwa tugas yang diberikan kepada kamu itu tugas yang sangat berat. Maka semestinya kamu berdoa kepada Tuhanmu, kepada Allah yang telah meninggikan derajatmu, kiranya kamu dipelihara oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Bukankah orang yang beriman akan mengatakan kekuatan, kehebatan hanya karena Allah? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali karena kekuatan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu ada lagi anggota DPR masih imut-imut, belum punya pengalaman, sudah pergi kemana-mana sampai ke Eropa, kemudian memposting dengan video ini buah anggur macam-macam yang sebagainya. Kalau dalam kondisi biasa-biasa saja itu mungkin bisa dipahami, tetapi ketika itu dilakukan di saat negeri ini sedang gonjang-ganjing, maka memperlihatkan hal-hal seperti itu tentu akan membuat hati masyarakat hibah, sedih masyarakat itu. Nah, saudaraku, oleh karena itu nasihat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan dengan jelas dan tegas di dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 82 itu, intinya jangan seperti Qarun. Jangan ada Qarun-Qarun yang mungkin lebih hebat dari Qarun sebenarnya, punya kapal, punya pesawat. Jangan kamu tiru Qarun. Kalaupun kamu ingin menjadi orang kaya, silakan saudaraku, tetapi jadikanlah dirimu seperti orang kaya yang menjadi sahabat dari Rasulullah, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia berjalan di tengah padang pasir, kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang terzolimi, misalnya Bilal bin Rabah, disiksa di tengah padang pasir, diimpit, ditimpa dengan batu besar, padahal suasana panas terik. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq menolongnya. Saya beli ini budak, berapa harganya? Akhirnya budak itu menjadi muazzin Rasulullah, Bilal bin Rabah. Nah, saudaraku, sebagai orang Islam, sesama kita, dan sebetulnya kita sesama orang Minang juga yang
telah memberikan contoh-contoh bagi orang tua-tua kita. Dengan almarhum Pak Mukhtar Naim yang saya sebut di awal video ini, hendaknya menjadi teladan bagi kita. Saya tentu tahu persis Pak Mukhtar Naim ketika menjadi anggota DPR, kemudian menjadi anggota DPD, uang beliau itu sedikit ketika naik. Waktu itu beliau kan sudah pensiun, tidak ada beliau punya uang beratus-ratus juta, itu nggak ada. Tapi beliau dipilih oleh masyarakat karena masyarakat mencintainya. Kita berharap suatu saat nanti zaman itu akan berubah menjadi yang lebih baik dan muncullah pemimpin-pemimpin yang lurus. Ulama-ulama besar menjadi pemimpin di DPR, di kementerian. Orang-orang yang mencintai negerinya menjadi orang-orang terhormat yang mengurus negeri ini. Barangkali itu saudaraku, jika ada manfaatnya, silakan, mohon Anda viralkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.